Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini adnu ilayhi sajidan bijabini iqbal salati wal sawab dini ya Rabbi ya man huwa murshid. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Teman-teman sahabat pembelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan materi kita. Terakhir kita materinya tentang ayah, hari ini tentang ibu. Sesi ini kita akan berbicara tentang ibu. Sebagaimana ayat tentang ayah di Quran surat An-Nisa ayat 11, ibu pun sama dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 juga. Masih dalam satu rangkaian ayat. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu mim ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Ini ayatnya yang menerangkan tentang ibu. Kalau kita simpulkan berdasarkan materi-materi ilmu faraid, bahwa jatah warisan untuk ibu, yang pertama, ibu itu mendapatkan 1/3. Kapan ibu mendapatkan 1/3? Syaratnya tidak ada far'u waris. Jadi untuk materi sekedar mengingatkan, untuk materi suami, istri, ayah, ibu, yang harus dikuasai oleh teman-teman adalah istilah far'u waris dengan jenisnya, dengan anggota far'u waris itu siapa saja, karena itu akan menentukan pemahaman kita terkait bagian warisan yang 4 itu, suami, istri, ayah, dan ibu. Senantiasa syaratnya adalah berkaitan dengan far'u waris. Ibu pun sama, ibu mendapatkan 1/3, syaratnya tidak ada far'u waris. Kalau kita gambarkan, yang meninggal adalah istrinya, misalkan. Nah, berapa bagian ibu si mayit? Karena mayit tidak meninggalkan far'u waris, maka ibu mendapatkan 1/3. Jadi untuk syarat pertama, ketika tidak ada far'u waris, maka ibu mendapatkan 1/3. Syarat kedua, tidak ada ikhwah. Ikhwah itu siapa? Ikhwah itu kumpulan saudara. Lebih dari 1. Mau saudara seayah, saudara sekandung, saudara seibu, sama dihitung. Jadi ketika tidak ada saudara si mayit lebih dari 1, maka dan tidak ada far'u waris, maka si ibu mendapatkan 1/3. Di gambar ini tidak ada far'u waris, juga tidak ada saudara di sini. Tidak ada saudara lebih dari 1. Maka cukup menjadikan ibu menjadi 1/3. Contoh lagi. Dalam gambar ini, mayit meninggalkan seorang istri, seorang ibu, dan seorang saudara kandung laki-laki. Berapa bagian ibu? Ya, bagian ibu masih 1/3.
Alasannya tidak ada far'u waris, tidak ada saudara mayit lebih dari satu, maka ibu 1/3. Tapi ketika ada far'u waris atau ada jumlah saudara lebih dari satu, maka ibu tidak lagi mendapat 1/3, tapi ibu akan bergeser menjadi 1/6. Jadi ibu mendapatkan 1/6, syaratnya kebalikan dari yang ini. Jadi berbalik dari yang itu. Artinya syaratnya ketika ada far'u waris, ibu mendapat 1/6. Ketika ada jumlah saudara lebih dari satu, ibu pun mendapat 1/6. Kita terangkan dalam bentuk gambar. Mayit meninggalkan seorang anak perempuan, seorang istri, dan seorang ibu. Berapa bagian ibu? Berapa tebakan teman-teman? 1/3 atau 1/6? Jawabannya adalah 1/6. Apa yang menjadi sebab ibu mendapatkan 1/6 dalam gambar ini? Karena ditemukan adanya far'u waris. Kasus kedua, masih yang ini, tapi kita hapus ininya. Gambarnya beda. Mayit meninggalkan seorang istri, seorang ibu, seorang saudara kandung laki-laki, dan saudara kandung perempuan. Berapa bagian ibu? Jawabannya adalah masih sama, 1/6. Kenapa 1/6? Padahal tidak ada far'u waris di sini. Yang menjadikan ibu 1/6 adalah fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ada ikhwah 1, 2. Berarti ketika ada ikhwah, saudara mayit lebih dari satu orang, cukup menjadikan ibu menjadi 1/6. Ini yang suka agak menjadi jebakan bagi para murid dalam memahami ilmu faraid tentang bagian ibu. Jadi ibu kadangkala hanya fokus ke far'u waris, padahal syarat ibu yang mempengaruhinya itu ada dua. Bisa terpengaruh oleh far'u waris atau bisa terpengaruh oleh jumlah saudara si mayit yang lebih dari satu. Jadi ketika ada tidaknya saudara lebih dari satu, itu berpengaruh kepada ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga masih ibu. Jatah waris ibu yang ketiga, kalau tidak 1/3, tidak 1/6, maka dia mendapatkan 1/3 dari sisa, dihitung dari sisa. Tapi ini dalam kasus spesifik, dalam kasus Umariyatain. Apa itu kasus Umariyatain? Insya Allah kita akan belajar bersama di sesi berikutnya, khusus membahas kasus Umariyatain. Jadi dalam kasus Umariyatain, ibu mendapatkan 1/3, tapi dihitung dari sisa setelah dibagikan kepada zawil furud yang lain. Selain kasus dari Umariyatain, maka ibu itu 1/3 dari total, 1/6 dari total. Maka itulah bagian ibu. Ada 3 keadaan bagian warisan ibu jika tidak 1/3, 1/6, atau 1/3 dari sisa. 1/3 syaratnya jika tidak ditemukan adanya far'u waris, jika tidak ditemukan adanya ikhwah lebih dari satu, maka ibu 1/3. Tapi kalau ditemukan ada far'u waris, ditemukan ada ikhwah lebih dari satu, maka ibu mendapatkan 1/6. Terakhir ibu mendapatkan 1/3 dari sisa dalam kasus Umariyatain. Kasusnya spesifik, kasusnya spesial. Demikian hak waris ibu.
kita lanjutkan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.